Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, senantiasa kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas hidup hari ini, atas kekuatan pemeliharaan Tuhan. Dan setiap hari kami mau selalu bersyukur atas keadaan bumi yang tidak baik-baik saja. Baik segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia, kami juga mengalami kekeringan dan panas yang luar biasa Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami minta hujan kepadamu sebagai anak-anakmu yang selalu merindukan hujan yang darimu. Baik hujan pengampunan, hujan berkat, hujan yang dari langit yang membasahi bumi menyejukkan semesta, dan hujan pengampunan dan hujan berkat-berkat lainnya. Apapun keadaan kami saat ini, segala masalah dan persoalan hidup kami di dunia ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami selalu menjaga memelihara kami dalam segala keadaan, dan kami boleh bersyukur, memuji, menyembah, beribadah, dan selalu mengingat Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tak bisa lepas dari Engkau pencipta yang memberikan kami napas, yang memberikan kami hidup, dan kami boleh senantiasa bergerak, beraktivitas, boleh memuji, menyembah, boleh beribadah di semua tempat dan waktu di seluruh dunia ini. Kiranya Engkau memberi kami kekuatan, kelegaan, kelepasan dalam segala masalah. Karena kami tak bisa lepas dari semua ini. Sebagai hidup di dunia ini, sebagai manusia, kami punya masalah masing-masing yang harus kami pikul dan kami rasakan setiap hari. Tapi kami tetap percaya di setiap hidup yang kami lalui, masalah yang kami hadapi, kami tetap punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberikan kami perlindungan, kekuatan. Agar kami sebagai manusia jangan selalu bersungut-sungut dan juga tidak mau bersyukur, tetapi ajarlah kami untuk selalu bersyukur, baik keadaan yang tidak baik-baik saja, baik semua masalah yang kami hadapi, baik sakit penyakit, baik segala hal, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak mau mencari validasi manusia, kami butuh Tuhan saja yang memberikan kami kekuatan menghadapinya. Karena itu sebagai orang-orang yang rindu Tuhan kepadamu, seperti sabdamu dan air dari langit yang membasahi bumi, hujan berkat, yaitu hujan atas bumi yang panas, sehingga kami boleh memelihara iman dan percaya yang hidup di dalam Engkau. Karena Engkaulah yang memberikan kami kehidupan, karena itu kami mau bersyukur selalu. Bersyukur karena kami masih boleh bergerak, boleh bernapas sebagai manusia. Karena pada akhirnya kami semua akan kembali kepadamu dan menjadi debu dan tanah. Karena itu setiap hari kami mau bersyukur, memelihara hidup, mempunyai hikmat dan belajar dari semua masalah hidup ini. Sebagai manusia cukuplah bagi kami untuk bisa bernapas, menikmati hidup dengan sukacita, bersyukur selalu. Amin. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku untuk mengerti memahami firman-Mu hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 2 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri, yang berbunyi demikian: sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan,
dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua orang yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Bazan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Ayat yang paling penting hari ini adalah Yesaya pasal 2 ayat 22. Sering saya berkata kepada siapapun, jangan berharap pada manusia, berharaplah hanya pada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya. Sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan debu dan tanah, yang kembali akan menjadi busuk, menjadi debu dan tanah, kami sebagai manusia akan selalu mengandalkan Tuhan sebagai pemelihara kami, karena kami boleh bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup karena nafas yang darimu. Dan setiap hari mau bertobat dari semua dosa-dosa dan kesalahan, merendahkan diri dan menunduk di hadapanmu, bersujud di hadapanmu, karena kami sebagai manusia adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak. Setiap hari kami mau bersyukur, mau diampuni, dikasihi, diberi kelegaan, kekuatan, dan berserah diri hanya padamu. Karena Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk hidup dalam kasih, dalam pertobatan, dalam iman, saling menguatkan, mengasihi, tetap menegur jika ada yang salah, dan tetap hidup dalam hidup kasih sebagai manusia. Tetapi dalam banyak lini kehidupan kesombongan dari beberapa banyak manusia, tidak mau bersyukur, tetap bersungut-sungut, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan manusia untuk bersungut-sungut dan juga untuk selalu mencari validasi sesama manusia. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah carilah Tuhan selama Dia masih berkenan untuk ditemui. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, andalkanlah Dia sebagai pemegang kendali atas semua hal, karena Dia yang menggerakkan kita, memberi kita nafas untuk kita bisa hidup, beraktivitas, dan boleh beribadah. Apapun keadaan kita, janganlah mengandalkan berhala-berhala yang tidak bisa menolong, yang terbuat dari segala hal, yaitu mengandalkan dunia, mengandalkan manusia,
mengandalkan kekayaan, mengandalkan harta dunia, mengandalkan segala hal. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, karena justru disitulah Tuhan akan selalu memberi kita kekuatan melalui semua badai hidup. Terpujilah Engkau Bapa di surga untuk napas ini, atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu. Kiranya kami semua yang mengandalkan Engkau, satu-satunya pemelihara hidup kami, tetap boleh bersyukur, boleh berterima kasih, dan tidak bersungut-sungut. Apapun yang kami kerjakan, kami mau ucapkan terima kasih atas hidup, atas semua hal yang terjadi. Karena kami sebagai manusia, tak ada yang sempurna, tak ada yang tidak punya masalah, tak ada yang tidak bekerja, tak ada yang tidak melakukan aktivitas. Kami semua boleh bersukaria, boleh memuji-muji, boleh bersyukur, karena kami masih hidup di dunia ini. Untuk itulah kami boleh bekerja, boleh memuji, boleh beribadah. Terima kasih Tuhan atas semua kelegaan ini. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami boleh bersyukur atas kasih sayang terhadap sesama manusia. Tetap saling memberkati, tetap saling mendoakan, dan mau bertobat dan merendahkan diri, menerima setiap kritikan dari sesama kami, menerima semua hal yang tidak baik untuk kami jadikan pelajaran, dan menerima semua hal di dunia ini untuk kami berpegang teguh pada Engkau, Sang Pemberi hidup. Terima kasih Tuhan Allah di surga, Allah yang meliputi kehidupan setiap lini hidup kami. Pertobatan yang sejati bagi kami adalah hidup dalam Engkau selamanya, mengutamakan Engkau. Apapun keadaan kami di dunia ini, baik panas yang sangat menyengat, kami tetap percaya bahwa tiba saatnya nanti Tuhan memberikan hujan. Kapanpun waktunya, kami tetap meminta hujan dari-Mu. Baik sekarang sampai nanti, tetap pasti hujan akan Kau berikan. Hujan pertobatan, hujan pengampunan, hujan berkat-berkat, dan hujan kasih sayang terhadap Engkau dan sesama. Ya Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur, berkati rumah tanggaku, suamiku dan aku, orang-orang sekitarku, sahabat-sahabatku, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mengasihi terhadap sesama, orang-orang yang mau hidup dalam Engkau, yaitu Tuhan yang memberi nafas, orang-orang yang senantiasa hidup dalam kasih sayang, bekerja dan beraktivitas. Kami boleh bersyukur. Berkati bangsa kami Indonesia, jauhkan kami dari kegelapan, dari semua hal yang buruk, dari sifat-sifat jahat. Berkati pemimpin kami, presiden kami, dan juga berkati semua bangsa di dunia, segala lini kehidupan untuk bertobat, agar berkesadaran diri juga, jangan saling membunuh, menghentikan semua kriminalisasi, karena damai hidup ini hanya bisa ada kerendahan hati dan juga pertobatan. Terima kasih Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu akan kami selalu hidup dalam Engkau, mengutamakan Engkau, dan curhat hanya kepada-Mu. Sebagai sesama manusia yang saling berkesadaran diri, kami tetap berdoa untuk selalu dijaga, dilindungi, diberkati siapapun kami di dunia ini, karena kami percaya Tuhanlah Sang Pemberi hidup. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Selamat beribadah baik di semua tempat, di gereja, di rumah, di semua tempat di seluruh muka bumi. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Jangan percaya kepada berhala-berhala, jangan percaya kepada yang tidak kekal, tapi percayalah kepada Dia, Sang Sumber hidup. Amin.